Bab 31, Lereng Awan Merah. 2. Bilah cahaya ini melesat ke depan seperti kuda jantan putih, meninggalkan bekas luka panjang di tanah. Meskipun orang yang memegang pedang itu masih muda, pedang itu secara mengejutkan memiliki aura ganas yang memiliki bekas diasah di medan perang. Itu membawa momentum yang megah dan menakjubkan. Su Chen, yang baru 1 tahun di institut, tidak bisa dibandingkan dengan siswa tahun ke-6. Setiap siswa tahun ke-6 telah menerima instruksi pribadi selama bertahun-tahun lebih banyak daripada Su Chen, dan kemungkinan besar telah memasuki Falling Eagle Mountain berkali-kali. Pengalaman mereka dalam pertempuran juga cukup mengesankan. Serangan pedang ini mengatur suasana pertempuran. Meski begitu, saat menghadapi serangan pedang ini, Su Chen tetap tidak bergerak sambil tersenyum lembut. Pada saat yang sama serangan pedang ini muncul, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya. Tebing besi, dia tiba-tiba muncul mengenakan melted golden armor, seolah-olah dia telah keluar dari kehampaan. Satu langkahnya telah memposisikannya sepenuhnya di depan Su Chen. Seolah-olah sebuah pintu besar muncul yang benar-benar menutupi Su Chen. Iron Cliff mengangkat tangan kirinya dan memadatkan perisai yang terbuat dari origin energy. Perisai gunung besi, suara mendesing, bila cahaya menghantam perisai. Pukulan pedang yang bisa membelah batu-batu besar ini hanya meledak menjadi ledakan bunga api di perisai gunung besi. Perisai itu sama sekali tidak terpengaruh. Tebing besi melolong marah ke arah Zhang Zhongyu. Lolongan ini bergema seperti dering bel raksasa. Pada saat yang sama, Iron Cliff mengangkat perisai di tangan kirinya dan mengeluarkan Black Streak Battle Blade di tangan kanannya sambil menyerbu ke arah Zhang Zhongyu. Saat langkah kakinya yang berat mendarat di tanah, bumi mulai bergetar. Meskipun dia satu-satunya yang berlari, seolah-olah seluruh pasukan maju ke depan. Tebing besi mengayunkan pedang di tangannya sambil menyerbu ke arah lawannya. Melihat perkembangan ini, Zhang Zhongyu tidak panik. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu mencari kematian." Cahaya berwarna salju melintas dari bilah di tangannya. Dalam sekejap mata, dia telah menusuk 13 kali. Garis-garis pedang Qi berkelok-kelok dan terjalin saat mereka terbang ke depan seperti kilat, berdampak kuat pada tebing besi. Cahaya cemerlang meledak saat percikan api berseri-seri menghujani ke bawah. Iron Cliff melolong saat dia menyerbu ke depan dengan perisai. Dia mampu dengan paksa memblokir 13 serangan kekerasan ini. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk mendekat ke lawannya dan menusuk dengan pedangnya. Tidak seperti Zhang Zhongyu, dia tidak bisa menggunakan pisau Qi untuk menyerang. Gaya bertarungnya sangat sederhana dan polos. Namun, serangan pedang biasa ini memberi Zhang Zhongyu perasaan mengancam. Alarm mulai berbunyi di dalam hatinya. Dia dengan marah mundur bahkan ketika dia mengangkat pisau di tangannya untuk memblokir. Meledak dentang logam yang bergema di atas logam terdengar. Bila Zhang Zhongyu sebenarnya terlempar ke samping, tapi dia bergerak secepat angin. Meskipun dia tidak dapat memblokir serangan ini, dia masih bisa menghindari serangan tersebut saat dia melayang mundur. Setelah dipaksa mundur oleh serangan yang tampaknya sederhana, Zhang Zhongyu ternyata dipaksa mundur. Dia mendengus, "Berat, kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku akan bermain-main denganmu sebentar." Tebing besi mengerutkan kening. Dia akan menyerang ke depan ketika Su Chen berteriak, "Tebing besi, mundur, kamu bukan lawannya." Tebing besi bagus dalam pertukaran kekuatan, dan gaya bertarungnya hanyalah menerobos ke depan. Jika dia bahkan tidak bisa memaksa lawan mundur, maka tidak ada gunanya dia berpartisipasi sejak awal. Namun, memaksa lawan mundur tidak berarti dia akan menang. Dalam hal kekuatan murni, dia bahkan tidak mampu mengalahkan Su Chen, apalagi siswa veteran tahun ke-6. Meskipun sepertinya Zhang Zhongyu terpaksa mundur, itu sebagian besar karena dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Terbukti, Zhang Zhongyu akan menjadi serius. Bagaimana mungkin Su Chen membiarkan tebing besi terus bertempur? Ketika Zhang Zhongyu mendengar ini, dia tertawa dengan kejam, "Bisakah kamu melarikan diri?" Bilah di tangannya menebas ke bawah, menciptakan seberkas cahaya bilah yang melesat ke depan menuju tebing besi. Serangan pedang melonjak ke depan tanpa gangguan. Secara bersamaan, tangan kirinya tertembak, pisau gerimis musim gugur, melayang telapak pemusnahan gelap. Su Chen menggelengkan kepalanya, "Lawanmu bukan dia." Saat dia berbicara, sebilah cahaya melesat keluar dari hutan, menghantam pedang Zhang Zhongyu dan menghasilkan dentang logam yang nyaring. Orang lain muncul di depan Su Chen. "Aaron," ekspresi pemuda bermarga Yu berubah setelah melihat bahwa orang lain telah muncul. Ada yang tidak beres. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedangnya dan menusuk di depannya. Cahaya pedang membentuk untaian tipis, tetapi kekuatannya sangat terkonsentrasi dan kuat. Awan kabut tiba-tiba muncul dari udara tipis dan sepertinya menelan garis pedang.
Saat awan kabut ini muncul, 4 orang lagi sepertinya keluar entah dari mana. Tidak baik, pemuda berpakaian necis lainnya mulai berteriak, bocah ini menyergap kita jatuh ke dalam perangkapnya. Liu Hua, Zhong Yu, ayo pergi. Pemuda bermarga Yu tidak ragu sama sekali, dia berbalik untuk pergi. Karena lawan mereka sudah siap, para pendatang baru tidak mungkin memiliki kekuatan rata-rata. Meskipun pemuda bermarga Yu yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak ingin berperang dalam keadaan seperti ini. Meskipun dia ingin pergi, lawannya tidak menginginkannya. Salah satu dari 4 orang yang muncul tertawa, karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu buru-buru pergi? Sebaiknya Anda tetap berada di tempatmu sekarang. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi angin puyuh yang menyala dan melesat ke depan, dengan cepat menutup jarak di antara mereka berdua. Tangannya terulur untuk mencengkeram leher pemuda bermarga Yu. Smoke pemuda itu bahkan tidak berbalik, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, menghasilkan titik cahaya pedang yang melesat ke arah telapak tangan lawannya. Meskipun itu hanya setitik cahaya, itu memaksa Smoke untuk sementara menarik tangannya. Namun, sesaat kemudian, Smoke melemparkan 5 bola api besar ke arah lawannya. 5 bola api berturut-turut alam mendidih darah. Pemuda bermarga Yu mengeluarkan teriakan tajam, retretnya menjadi lebih cepat. Ada lebih dari yang kamu tunggu, kata sebuah suara tua serak. Rusa tembaga. Saat dia berbicara, 2 pohon di samping tiba-tiba mulai tumbuh dengan akar yang tak terhitung jumlahnya. Akarnya seperti ribuan tentakel, menjangkau untuk menjerat lawan mereka. Pemuda bermarga Yu itu terkejut. Dia terbang tinggi ke udara, tetapi akarnya mengejarnya. Dia dengan cepat mundur di udara, mengubah arah dengan kecepatan tinggi dalam upaya untuk menyerang ke arah lain. Namun, dia menemukan bahwa seseorang telah menghalangi jalannya. Orang itu berkata dengan senyum polos, "Maaf, jalan ini ditutup." King Bai, bayangan keempat melompat ke arah Baiao. Setan malam, kelompok yang telah mengalahkan pasukan Gunung Bayangan akhirnya bersatu kembali di sini. Pemuda bermarga Yu tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan. Dia berkata dengan tajam, "Su Chen, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan di antara kita. Apakah Anda benar-benar ingin membasmi kami semua?" Su Chen dengan tenang menjawab, "Yang mencoba memberantas tampaknya adalah kalian. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji untuk tidak pernah mencampuri masalah antara kamu dan Bai Clan." Su Chen menjawab dengan senyum polos, "Saya pikir mengurusmu sekarang akan membuat saya lebih nyaman." Pemuda bermarga Yu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menyatakan dengan kejam, "Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki beberapa pembantu realem mendidih darah bersamamu. Orang-orang dari klan bangsawan garis keturunan tidak mudah diganggu." Silverwing Falcon, buka. Saat dia berteriak, gambar lang perak besar muncul di belakang pemuda bermarga Yu. Cahaya seputih salju tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Serigala iblis ilusi, buka. Clear Wind Dragon Hound, buka. Liu Hua dan Zhang Zhongyu juga mengaktifkan garis keturunan mereka. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba mulai meletus dari tubuh mereka. Elang terbang melonjak, tinju iblis ilusi, 1000 hembusan angin. Di tengah lolongan sembrono, lereng awan merah diselimuti gelombang asap yang menyebar kemana-mana. Asap ini dengan kuat menahan api asap dan akar pohon rusa tembaga. Tontonan yang dihasilkan sangat intens. Bahkan Bai Yihong dan Bai Ou mulai mengeluarkan kemampuan garis keturunan klan mereka. Setelah mengaktifkan garis darah roh guntur, guntur mulai bergemuruh, seolah-olah badai sedang terjadi di hutan. Semua orang mulai mengeluarkan gerakan terkuat mereka. Ketika dihadapkan dengan kekuatan ledakan dari 5 anggota Bloodline Nobility Clan, bahkan rusa tembaga dan asap, 2 ahli mendidih darah, harus menganggap mereka serius. Hanya Su Chen yang menatap Bai Ou tanpa berkedip saat dia mengaktifkan Thunder Blade-nya lagi dan lagi. Tatapannya sangat terfokus saat penglihatannya menembus pakaian dan kulit Bai Ou, mengamati aliran energi asal di dalam tubuhnya. Bab 32, Lereng Awan Merah. 3. Garis darah roh guntur klan Bai berasal dari roh guntur tangisan kosong. Roh Empty Cry Thunder, menurut legenda dari benua primordial, adalah salah satu dari 36 binatang yang bertanggung jawab atas petir dan guntur. Mereka dikenal sebagai Thunder 36. Empty Cry Thunder Spirit menakutkan karena serangan tipe gunturnya memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa. Rupanya, jika seseorang mengolah Empty Cry Thunder Explosion ke tingkat yang tinggi, seseorang dapat langsung mengirimkan guntur ke tubuh seseorang, meledakkannya dari dalam. Dengan demikian, Empty Cry Thunder Spirit tidak ditakuti karena kekuatannya, tetapi karena kemampuannya untuk menembus ke setiap sudut tubuh manusia.
Bai Ou dengan marah menebas lagi dan lagi dengan Thunder Blade, terus-menerus mengaktifkan lingkaran batu giok di tangannya. Teriakan jernih yang menggema melengkapi Thunder Blade dan Empty Cry Thunder Explosion. Dering guntur begitu kuat dan intens sehingga mereka yang hadir merasakan pikiran mereka terhuyung-huyung karena gelombang kejut. Meskipun Empty Cry Thunder Explosion miliknya jauh dari mampu meledakkan tubuh seseorang dari dalam keluar, itu sudah cukup kuat untuk mempengaruhi kesadaran seseorang. Mereka yang terkena akan merasa mual dan tiba-tiba ingin muntah. Orang yang melawannya adalah Night Demon. Dalam hal kekuatan, keduanya berada di Ki Drawing Realm. Night Demon tidak memiliki garis keturunan, tapi dia adalah sarjana asal Ki berpengalaman yang telah memasuki alam gambar Ki bertahun-tahun yang lalu. Bai Ou memiliki garis keturunan, tetapi dia belum menjadi sarjana asal Ki selama lebih dari setahun, jadi basis kultivasinya agak rendah. Keduanya berimbang, tetapi seiring berjalannya waktu, keunggulan Bai Ou sebagai anggota klan bangsawan garis darah mulai terwujud. Night Demon perlahan mulai kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, Bai Ou menyerang dengan ledakan guntur lainnya. Meskipun Night Demon memblokirnya, dia dikirim terbang mundur. Lebih penting lagi, gempa susulan yang dihasilkan membuatnya linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Su Chen, kenapa kamu hanya memperhatikanku? Kemarilah dan bantu aku." Su Chen menatap Bai Ou tanpa berkedip. Pedang roh gunturnya tampaknya sedikit berbeda dari milikku. Aku perlu menganalisisnya sedikit lagi. Luangkan waktumu untuk melawannya, jangan terburu-buru. Night Demon sangat marah. Aku mencapai batasku. Su Chen tidak membuang waktu berbicara. Seekor burung api muncul di telapak tangannya. Namun, itu tidak diarahkan ke Bai Ou, tapi ke arah Bai Yihong, yang terjerat dalam pertempuran dengan tebing besi. Bai Yihong mungkin yang terlemah dari 5, meskipun klan dan latar belakangnya cukup mengesankan, kepribadiannya adalah seorang wanita, dia tidak suka berkultivasi, jadi kekuatannya rata-rata, bahkan tebing besi mampu melawannya. Kekuatan Bai Yihong bisa dibayangkan dari fakta ini. Ketika Firebird Su Chen muncul, ia menyerang ke arah Bai Yihong. Saat itu meledak, Bai Yihong tersingkir. "Pergi bantu Night Demon," kata Su Chen. Tebing besi bergegas mendekat. Dia menggunakan tubuh besarnya untuk memblokir serangan langsung di depan Night Demon. Ledakan guntur Bai Ou menghantam langsung ke arahnya. Tetapi bongkahan besar itu hanya linglung sesaat dan tidak mengalami cedera fisik. Secara bersamaan, Night Demon memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri, memaksa Bai Ou menarik pedangnya untuk membela diri. Dalam 2 lawan 1, situasi yang semula tidak stabil berangsur-angsur menjadi tenang. Di ujung lain pertempuran, Smoke, Copper Deer, Aaron, dan King Bai bertarung 4 lawan 3, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menangkap lawan mereka. Itu terutama berlaku untuk pemuda bermarga Yu. Pedang perak di tangannya menari-nari di udara, mengirimkan seberkas cahaya pedang kemana-mana. Meskipun cahaya pedang tampak redup, ia memiliki kemampuan untuk meresap ke dalam hati seseorang. Ini tidak berlebihan. Aaron dan King Bai telah terperangkap oleh beberapa dari garis pedang Ki itu. Ketika pedang Ki meresap ke dalam tubuh mereka, wajah mereka memucat. Jika bukan karena fakta bahwa Smoke dan Copper Deer menekan seluruh area, hanya mereka berdua saja tidak akan cukup untuk menahan pemuda bermarga Yu. Mereka berempat tidak dapat mempertahankan keuntungan yang signifikan meskipun faktanya mereka memiliki keunggulan jumlah dan 2 kultivator realem darah mendidih. Mereka hanya bisa mengakui bahwa para elit dari Institut Naga tersembunyi benar-benar sesuatu yang lain. Mungkin karena mereka telah mengatasi keterkejutan sebelumnya, bahkan Liu Hua dan Zhang Zhongyu, yang ingin melarikan diri lebih awal, mulai mendapatkan kembali semangat mereka. Zhang Zhongyu tertawa, "Apa kultivator alam mendidih darah, bukankah mereka hanya begitu-begitu pada akhirnya? Yu Zhen, mari kita urus mereka bersama." "Apakah kamu terbelakang?" Pemuda bermarga Yu itu bernama lengkap Yu Zhen. Dia mengutuk Zhang Zhongyu, "Apakah kamu tidak melihat bahwa Su Chen belum bergerak, lawan kita bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka? Bagaimana kamu ingin mengurus mereka?" Saat dia berbicara, dia berbalik menghadap Su Chen. "Su Chen, kamu telah melihat sendiri bahwa kita tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu juga harus membayar harga." "Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu." Su Chen tertawa. "Aku hanya ingin menangkapmu dan melakukan beberapa percobaan." Yu Zhen mengertakkan gigi. "Jangan mendorong ini ke titik di mana ikan mati atau jaring robek." 1. Ini adalah idiom Cina yang pada dasarnya berarti bahwa tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk mundur. Pada dasarnya pertempuran hidup atau mati. Saya mempertahankan idiom aslinya sebagian besar karena tanggapan Su Chen di kalimat berikutnya. Su Chen menggelengkan kepalanya.
jaringnya tidak akan robek. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan melakukannya beberapa waktu yang lalu. Bukankah kamu mencoba untuk bernegosiasi denganku karena kamu juga menyadari bahwa kamu tidak dapat melakukannya? Yu Zhen terdiam. Saat ini, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Namun mereka mampu mempertahankan diri melawan 2 realem mendidih darah dan 2 kultivator realem menggambar ki lapisan tinggi. Penampilan mereka benar-benar di luar kemampuan orang awam. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka dapat melarikan diri dari kekalahan yang tak terelakkan. Paling-paling, mereka hanya bisa menunda dan mengganggu lawan mereka sedikit lebih lama. Sedangkan untuk membalik meja pada mereka, itu tidak mungkin. Rusa Tembaga tertawa, harus saya katakan, saya merasa sangat malu didorong sejauh ini oleh beberapa anak, sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berputar ke udara, membentak ke arah kelompok Yu Zhen. Secara bersamaan, Smoke melolong panjang dan meluncurkan burung apinya sendiri. Fury Bird ini agak berbeda dari erupting Fury Bird milik Su Chen. Itu lebih besar, namun juga lebih gesit. Itu memiliki paruh dan mata yang penuh dengan semangat, seolah-olah memiliki kecerdasan. Setelah muncul, ia mengeluarkan teriakan melengking dan kemudian terbang menuju Liu Hua. Saat ia melebarkan sayapnya yang berapi-api di udara, gelombang api menari-nari di udara. Secara bersamaan, paruh bengkoknya menyambar sepotong daging Liu Hua dan merobeknya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ini adalah Weeping Flame Kite milik Smoke. Sebagai kultivator alam mendidih darah, dia sudah bisa memberikan zat energi asalnya. Dengan demikian, Fury Bird yang dia hasilkan jauh lebih kuat daripada milik Su Chen. Itu bisa menyerang dan bergerak sendiri. Setelah berulang kali menyerang targetnya, Weeping Flame Kite menghilang dalam percikan api. Su Chen sangat iri. Jika erupting Fury Bird miliknya mencapai level ini, dia akan sukses. Sayangnya, beban energi asalnya terlalu besar, tanpa basis kultivasi yang memadai, akan sulit untuk dicapai. Smoke dan Copper Deer secara bersamaan melepaskan kekuatan penuh mereka. Ketiganya akhirnya menyerah. Liu Hua adalah yang pertama jatuh, diikuti oleh Zhang Zhongyu. Yu Zhen memang yang terkuat dari ketiganya, butuh sedikit waktu dan usaha untuk menangkapnya. Sejumlah besar tanaman merambat terbentang, mengikat ketiga orang itu. Pada saat yang sama, Bai Ou dipaksa mundur oleh serangan gabungan Night Demon dan Iron Cliff. Su Chen tidak tertarik menonton Bai Ou lagi. Fury Bird meletus dengan cepat mengakhiri pertempuran mereka. Pada titik ini, semua orang akhirnya ditangkap. Zhang Zhongyu sangat marah. Dia berteriak, "Su Chen, kemampuan apa yang bisa kamu klaim jika kamu mempekerjakan orang untuk membantumu bertarung? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku sendiri." Balasannya adalah tendangan cepat dan ganas dari tebing besi. Liu Hua berkata, "Su Chen, apakah kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyinggung klan Bai dan Chang. Apakah kamu juga ingin menyinggung klan Liu, Zhang, dan Yu juga?" Su Chen dengan lembut tersenyum, "Aku tidak peduli." Benar-benar lelucon. Sebelumnya, ketika dia menjadi murid Si Kai Huang telah memberitahunya bahwa jalan yang akan diambilnya akan membuatnya berselisih dengan semua klan bangsawan garis keturunan. Suatu hari ketika penelitiannya akhirnya berhasil, semua klan bangsawan Bloodline akan mencoba mengeroyoknya bersama. Karena dia sudah menyadari hal ini, alasan apa dia harus takut pada beberapa klan bangsawan garis keturunan? Sebaliknya, keberadaan orang-orang ini memperkuat tekad Su Chen untuk melanjutkan jalannya. Hanya jika dia menangani masalah ini dari akarnya, umat manusia akhirnya akan melarikan diri dari rezim klan bangsawan garis darah dan mencapai kebebasan untuk seluruh umat manusia. Yu Zhen tahu bagaimana berbicara dalam situasi seperti ini. Dia menatap Su Chen dan berkata, "Aku sangat menyesal telah setuju untuk membantu Bai Ou menyusahkanmu. Ini salah kami. Jika Anda bersedia melepaskan kami, saya bersedia melenyapkan permusuhan kita dan bahkan menjadi teman. Klan Yuku juga bersedia berutang budi padamu." Jawaban Su Chen adalah, "Tebing besi, beri mereka beberapa bubuk penghalang ki dan ikat semuanya untukku." "Su Chen, apakah kamu benar-benar ingin menentang kami sampai akhir?" Bai Ou berteriak, "Jika kita mati, jangan berpikir bahwa kamu akan pergi dengan mudah. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu, aku hanya ingin beberapa orang bekerja sama dengan eksperimenku." Su Chen tersenyum cerah saat dia menjawab, "Setelah eksperimenku berakhir, secara alami aku akan membiarkanmu pergi. Tapi sekarang, jika ada di antara kalian yang terus ribut, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah mendengar kata-kata ini, mereka akhirnya tutup mulut.
yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap eksperimen Su Chen akan berakhir dengan cepat sehingga mereka dapat meninggalkan semua ini lebih cepat. Pada saat itu, mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Dalam perjalanan pulang, Night Demon diam-diam bertanya kepadanya, "Setelah percobaanmu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Kamu seharusnya tidak merasa nyaman hanya karena mereka memintamu untuk mengampuni mereka sekarang. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Apakah kamu benar-benar akan masuk akal setiap saat?" Su Chen menjawab dengan sedikit senyum. "Jika pada saat aku menyelesaikan percobaanku mereka tidak gemetar tak terkendali mendengar namaku, biarkan mereka datang mencariku untuk membuat masalah, maka anggap saja aku tidak punya kemampuan dan hanya mencari kematian." Bab 33, Teman. Setelah seharian istirahat, Cloud Leopard merasa jauh lebih baik. Ini semua berkat obat Su Chen. Kalau tidak mungkin dia pulih secepat ini. Cloud Leopard merasa bahwa dia sekali lagi berutang sesuatu kepada Su Chen. Secara alami, pertama kali adalah ketika Su Chen memberinya keterampilan pedang guntur. Meskipun karena alasan inilah Bai Ou dan yang lainnya mencoba membunuhnya, Cloud Leopard tidak pernah menyalahkan Su Chen untuk itu, dan dia juga tidak berpikir bahwa Su Chen berutang sesuatu padanya karena itu. Dia dibesarkan di jalanan. Dia hanya menemukan teknik penyerapan secara tidak sengaja di tumpukan sampah, memulai perjalanan kultivasinya. Karena dia tidak punya uang atau latar belakang, dia harus menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hanya satu keterampilan asal. Bahkan jika mereka hanya keterampilan asal tingkat rendah, orang akan menjualnya dengan harga setinggi langit. Cloud Leopard terpaksa bertarung dan membunuh lagi dan lagi untuk mereka. Dia menggunakan kemenangan berdarahnya untuk menghibur mereka yang berstatus tinggi untuk memberi dirinya kesempatan. Tidak ada yang pernah memberinya skill asal secara gratis sebelumnya. Su Chen adalah yang pertama dan satu-satunya yang melakukannya. Bagaimana bisa dikejar karena alasan ini dianggap sesuatu? Suatu kali, untuk memenangkan skill asal, dia menang 5 kali berturut-turut di arena kematian. Semua yang di arena itu adalah karakter jahat, dan siapapun di antara petarung yang memenangkan arena itu pasti pernah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Selain itu, Su Chen tidak pernah memendam niat negatif. Jadi, ketika Cloud Leopard pertama kali terluka dan lari untuk menemukan Su Chen, itu bukan agar dia dapat dirawat. Dia bahkan tidak tahu bahwa Su Chen adalah seorang alkemis. Dia hanya ingin memberitahu Su Chen bahwa dia dalam bahaya. Tanpa diduga, Su Chen telah membantunya sekali lagi. Dalam benak Cloud Leopard, dia sudah berutang 2 kali pada Su Chen. Cloud Leopard bukanlah seseorang yang pandai mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Su Chen untuknya, dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Syukurlah, meskipun dia tidak tahu harus berkata apa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah merenungkannya selama sehari, dia akhirnya membuat keputusan. Pada saat itu, dia mendengar suara berisik di luar pintunya. Itu adalah Su Chen. Cloud Leopard membuka pintu dan menemukan Su Chen sedang berbicara dengan si Kai Huang. Setelah mendengar pintu terbuka, Su Chen melirik Cloud Leopard dan terkekeh. "Kamu sudah terlihat jauh lebih baik." Cloud Leopard melangkah maju. "Aku sudah pulih, jadi aku akan pergi." Su Chen terkejut. "Kamu sebagian besar memang sudah pulih, tapi lukamu mungkin memiliki kerusakan tersembunyi. Akan lebih baik jika kamu tinggal di sini sedikit lebih lama sehingga aku bisa melihatnya." "Aku tidak bisa, ada sesuatu yang mendesak yang harus kuurus." Cloud Leopard menggelengkan kepalanya. "Apa itu?" "Aku akan pergi membunuh Bai Ou sehingga dia tidak bisa mengganggumu lagi," jawab Cloud Leopard dengan tulus. "Bai Ou?" Su Chen tertegun. Cloud Leopard mengangguk dengan penuh semangat. "Kamu sudah membantuku 2 kali. Aku akan membayarmu dengan mengurusnya untukmu." Butuh beberapa waktu bagi Su Chen untuk memahami apa yang dimaksud Cloud Leopard. Dia mengulurkan tangan tanpa daya dan menunjuk ke samping. "Ada pintu kecil di sana, buka dan lihatlah." Cloud Leopard tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Su Chen, tapi dia masih dengan patuh berjalan dan membuka pintu. Dia menemukan 5 orang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Salah satu orang di sana adalah Bai Ou. Rahang Cloud Leopard jatuh ke lantai. Dia berbalik dan menatap Su Chen dengan tak percaya. "Bagaimana kamu mendapatkan mereka semua di sini?" Su Chen menjawab, "Aku membawa semuanya di punggungku dengan karung goni. Itu agak sulit, tetapi tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Lagi pula, tidak mungkin aku bisa mengantar mereka kembali ke institut secara terang-terangan." Cloud Leopard merasa sangat malu. Su Chen tertawa, Oke,
Aku hanya bergurau denganmu. Aku menemukan beberapa pembantu untuk membuat jebakan bagi mereka di Falling Eagle Mountain, dan mereka langsung masuk perangkap. Jika kamu ingin mengalahkan mereka untuk membayarku, aku minta maaf tentang itu. Tapi jangan khawatir, aku tidak terlalu peduli tentang itu. Aku akan senang jika kamu setuju untuk menjadi temanku. Dia mengulurkan tangannya ke arah Cloud Leopard, teman. Cloud Leopard menatap Su Chen dengan kaget. Itu adalah kata yang akrab sekaligus asing baginya. Dia perlahan mengulurkan tangannya juga, tetapi alih-alih meraih tangan Su Chen, dia membiarkannya melayang di udara. Su Chen melihatnya dan meraih tangannya dengan erat. Sepertinya kamu tidak terlalu terbiasa punya teman. Cloud Leopard menjawab, di jalan yang keras, memiliki teman tidak ada gunanya. Jalanan keras, saya dibesarkan di jalan kotor yang dipenuhi air selokan dan pelacur, tempat yang dikelilingi oleh kematian. Syukurlah kamu tidak ada di sana lagi. Su Chen tersenyum, Institut Naga tersembunyi lebih baik daripada jalan-jalan keras itu. Tanpa diduga, Cloud Leopard menjawab, saya berharap saya kembali ke jalan yang pahit itu. Su Chen tertegun. Seperti yang dijelaskan Cloud Leopard, Su Chen akhirnya mengerti. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan di lingkungan miskin dan pedesaan, namun mampu memasuki institut bergengsi seperti itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak mendapatkan rasa hormat karena itu, sebaliknya, dia diperlakukan dengan ketidakpedulian dan bahkan rasa jijik. Cloud Leopard, yang dibesarkan di jalanan yang pahit, tidak pandai berteman dan dia tidak mengerti etiket, di tempat yang sibuk seperti institut, dia hidup sebagai serigala yang sendirian. Orang-orang dari Bloodline Nobility Clans tidak menyukainya karena dia tidak memiliki sopan santun dan tidak tahu cara bagaimana berkomunikasi. Bahkan mereka yang tidak memiliki garis keturunan tidak menyukainya karena dia selalu menjaga tingkat kehati-hatian yang tinggi dan tidak mudah mempercayai orang lain. Ini membuat dia tidak dapat mendekati kelompok tertentu. Pada tahun dia berada di Hidden Dragon Institute, dia tidak punya satu teman pun. Selain itu, dia belum membaca banyak buku. Dia tidak mengerti pelajaran yang diberikan instruktur karena kerumitannya, dan tidak mungkin meminta siapapun untuk menjelaskannya. Menjelang akhir, dia bahkan berhenti mendengarkan kelas. Yang dia lakukan setiap hari adalah pergi ke Falling Eagle Mountain untuk bertarung. Tak seorang pun dari institut menghabiskan lebih banyak waktu di Falling Eagle Mountain daripada dia. Dia ada di sana setiap siang dan malam, melawan Vicious Beast. Dia hampir selalu berlumuran darah segar. Namun, ini hanya membuatnya semakin tidak cocok dengan siswa lain. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya mengapa dia datang ke Institut Naga Tersembunyi jika yang dia ingin lakukan hanyalah bertarung, kesatuan tentara mungkin akan lebih cocok. Kata-kata dingin dan acuh tak acuh ini hanya membuatnya merasa lebih terasing dan sedih. Setelah memahami situasi Cloud Leopard, Su Chen bertanya, jika Anda tidak memahami kelas-kelas itu, bagaimana Anda mengolah keterampilan asal Anda? Saya tidak bisa memahami itu semua. Buku-buku itu memiliki diagram dan saya hanya mengerti beberapa kata, tetapi saya tidak bisa membaca semuanya. Namun kamu masih bisa mengatasinya. Su Chen tidak bisa berkata apa-apa. Sebelumnya, ketika Tang Zhen menerjemahkan skrip Arcana Kuno, dia dengan hati-hati memverifikasi setiap kata beberapa kali untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan. Anak ini, sebaliknya, mulai berkultivasi bahkan tanpa memahami semua kata. Lebih penting lagi, dia berhasil mengolahnya. Memang, keajaiban bisa terjadi. Kamu sangat ulet, Su Chen tertawa getir. Bahkan setelah bermain-main seperti itu, kamu masih hidup dan sehat di depanku. Mulut keras kepala Cloud Leopard mulai membentuk senyuman. Pada saat itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di otak Su Chen. Dia berkata, apakah kamu ingin aku membantumu dengan kelasmu di masa depan? Kamu, Cloud Leopard tertegun. Ya, saya, jawab Su Chen. Jika kamu suatu saat tidak mengerti apa-apa, temui aku, oke? Kalau begitu aku akan berutang lebih banyak padamu. Su Chen dibuat terdiam oleh cara berpikirnya. Dia tertawa, aku sudah mengatakan bahwa kita adalah teman, tidak perlu terlalu basa-basi di antara teman. Apakah kamu mengatakan bahwa teman hanya bisa menerima dan tidak memberi? Hai, tentu saja tidak. Tapi tidak perlu memasang batasan dengan begitu jelas tentang segala hal. Apa yang saya katakan adalah, aku sudah tahu. Cloud Leopard memotongnya. Aku dibesarkan di jalanan, tapi bukan berarti aku orang barbar. Aku hanya mempermainkanmu. Dia dengan lembut tersenyum saat menatap Su Chen. Tatapannya sangat tulus. Bab 34, Eksperimen Manusia. Mulai hari ini dan seterusnya,
Cloud Leopard pada dasarnya juga mulai tinggal di menara energi asal. Si Kai Huang sebenarnya adalah orang tua yang cukup murah hati. Lagi pula, dia mengejar impian umat manusia untuk menjadi terkenal, dan tidak memiliki pikiran egois dalam hal kultivasi. Jadi, meskipun dia tidak menerima Cloud Leopard sebagai muridnya, dia tidak keberatan Cloud Leopard datang untuk tinggal di menara energi asal atau belajar di sini. Tanpa status sebagai murid, si Kai Huang tidak akan secara khusus mengajarinya formasi energi jimat asal. Lagi pula, itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kombinasi origin energi talisman. Di sisi lain, Cloud Leopard diizinkan untuk mempelajari origin skill kontemporer apapun. Inilah perbedaan antara memberi seseorang ikan dan mengajari seseorang cara memancing. Su Chen adalah seorang murid, jadi dia diajari cara memancing. Cloud Leopard adalah seorang tamu, jadi dia tidak diajari cara memancing, tetapi dia bisa makan ikan sebanyak yang dia mau. Ini adalah temperamen si Kai Huang. Instruktur lain manapun akan menganggap ini sebagai meletakkan kereta di depan kuda. Mengapa Anda tidak mengajari murid Anda keterampilan asal apapun, tetapi mengizinkan mereka yang bahkan bukan murid Anda untuk mempelajari keterampilan tersebut dengan bebas? Baik Su Chen maupun si Kai Huang menganggap ini sepenuhnya setara dengan kursus. Jika mereka tidak memiliki hati yang meliputi langit, bagaimana mereka bisa mencapai masa depan yang tak terbatas bagi umat manusia? Cloud Leopard pada dasarnya telah jatuh ke lautan keberuntungan, dan Su Chen sangat bahagia untuknya. Bagi Su Chen, bahan alat asal dan bahan lainnya tidak penting. Keuntungan materialistis apapun yang dia hasilkan dapat diganti, tetapi tidak ada pengganti untuk pengetahuan yang tidak terbatas. Lalu dari mana datangnya pengetahuan? Secara alami, itu dari melakukan percobaan dan latihan yang tak terhitung jumlahnya. 5 anggota klan bangsawan garis darah murni pada dasarnya adalah 5 spesimen yang sangat langka dan berharga. Setelah membawa mereka kembali bersamanya, Su Chen mulai memikirkan cara terbaik untuk menggunakan dan mengambil manfaat sebaik mungkin. Tujuan pertamanya adalah menguji teori terbarunya tentang surga Kai Huang. Pemahaman si Kai Huang tentang jimat energi asal dan efeknya pada tubuh manusia sangat dalam, tetapi dia memiliki keterbatasannya sendiri. Yang paling penting, dia sudah berada di alam gemetar cahaya, tetapi dia sedang mengembangkan metode tanpa garis keturunan bagi para kultivator alam gambar Qi untuk mencapai alam mendidih darah. Dia tidak lagi berada di Qi Drawing Realm, jadi sulit baginya untuk menerapkan penelitiannya pada dirinya sendiri. Tanpa mata khusus yang bisa melihat energi asal, dia hanya bisa menggunakan formasi energi jimat asal untuk membuat perhitungan, membuatnya sangat sulit untuk menghindari kekurangan. Dengan 5 orang ini dan mata Su Chen yang dapat melihat origin energi, Su Chen mendapatkan banyak keuntungan untuk dirinya dan si Kai Huang. Perhitungan Su Chen pasti akan sangat cepat. Tujuannya adalah untuk menganalisis garis keturunan 5 orang ini untuk melihat apakah dia dapat mempelajarinya dan memanfaatkannya, seperti ketika dia mencoba untuk mempelajari dan mengekstrak zat energi asal garis darah dari garis darah ular melonjak. Surga Kai Huang adalah teknik yang memungkinkan seseorang menembus lapisan kultivasi tanpa garis keturunan. Namun, hanya terobosan kultivasi saja tidak cukup. Seseorang juga perlu memiliki seperangkat keterampilan asal yang sesuai. Jika surga Kai Huang seperti batang, maka keterampilan asal tanpa garis keturunan adalah cabang dan daunnya. Tanpa batang, cabang dan daun tidak akan ada. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk berlatih alkimia dan menyelidiki berbagai jenis obat, meningkatkan keahliannya sendiri dalam meracik obat. Dia juga bisa menganalisis beberapa obat baru seperti Bloodline Ancestral Medicine. Jika si Kai Huang tahu tentang pemikirannya, dia pasti akan menegurnya karena tidak masuk akal. Jika dia mencoba menempuh jalan mengakhiri garis keturunan, maka dia harus fokus pada itu. Mengapa mencoba meneliti obat leluhur garis darah? Bukankah itu sama dengan melawan dirinya sendiri? Tapi Su Chen tidak berpikir seperti itu. Apakah dia melakukannya dengan garis keturunan atau tidak? Keduanya pada dasarnya adalah metode berbeda dalam memanfaatkan origin energi. Su Chen mengejar kultivasi tanpa garis keturunan untuk memberi setiap manusia kesempatan untuk berkultivasi sehingga umat manusia akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan ras binatang. Tujuannya tidak pernah hanya untuk melenyapkan mereka yang memiliki garis keturunan. Semuanya ada karena suatu alasan. Jika sumber kekuatan tertentu dapat digunakan, tidak bijaksana untuk menyerah begitu saja. Su Chen menggunakan pemikiran semacam ini untuk membagi 5 subjek percobaannya dan kemudian mulai bereksperimen pada mereka. Setiap hari, pertama-tama dia akan mengambil 3 botol darah dari setiap orang dan kemudian mencampurkan bahan atau obat yang berbeda dan mengamati reaksinya.
Ini adalah rahasianya untuk meneliti zat asal dari berbagai garis keturunan. Jika dia kekurangan darah, dia akan mengambil lebih banyak. Selanjutnya, dia mulai membentuk jimat energi asal sesuai dengan kebutuhan konduksi energi asal surga Kai Huang dan memasukkannya ke dalam tubuh sandranya. Dia kemudian akan memerintahkan mereka untuk memutar energi asal mereka dan mengamati perubahan selanjutnya. Dia menggabungkan teori dengan praktik. Formasi energi jimat asal hanyalah teori. Hanya ketika diuji secara eksperimental barulah dapat dianggap lengkap. Akhirnya, dia mulai menganalisis bloodline ancestral medicine. Meskipun obat leluhur garis darah Ulrich memiliki efek yang sangat parah, pemikiran umumnya benar. Eksperimen Ulrich adalah secercah harapan bahwa mungkin berhasil menemukan cara untuk mengembalikan garis keturunan seseorang ke keadaan leluhurnya. Dengan demikian, 5 subjek penelitian Su Chen akan menelan obat leluhur dalam jumlah besar setiap hari. Su Chen akan mengamati reaksi mereka saat garis keturunan mereka dipicu. Dia tidak perlu khawatir apakah Bai Ou dan yang lainnya akan mengikuti jejak Lin Yemao. Ini karena, setelah mereka disiksa, Su Chen akan merawat mereka. Sejak bloodline ancestral medicines ada, secara alami juga ada bloodline suckling medicines. Ada banyak racun garis keturunan yang ada, tetapi semuanya memiliki kekurangannya sendiri. Semuanya tidak cukup efektif, terlalu sulit digunakan, atau menghabiskan terlalu banyak biaya. Su Chen tertarik tidak hanya untuk meneliti obat leluhur garis darah tetapi juga untuk meneliti racun garis keturunan. Lagi pula, dia tidak lupa bahwa musuh terbesarnya adalah klan bangsawan garis keturunan. Obat leluhur garis darah dan obat belenggu garis darah benar-benar berlawanan, jadi mereka sangat cocok untuk penelitian berdampingan. Akhirnya, Su Chen akan menggunakan teknik soul eye dan soul fixation untuk merangsang mereka dan kemudian memberi mereka obat-obatan yang menyihir. Dia melakukan ini karena banyak alasan. Pertama, dia ingin menganalisis bagaimana jiwa mereka akan merespons untuk membangun fondasi untuk membangun keterampilan asal tipe jiwa di masa depan. Pada saat yang sama, dia bisa berlatih meramu obat-obatan itu. Kedua, dia ingin menciptakan beberapa halusinasi dalam kesadaran mereka sehingga dia bisa mengendalikan mereka. Dia secara khusus mempelajari teknik menyihir dari Jin Linger untuk ini. Sebagai imbalannya, Jin Linger memaksanya untuk mentraktirnya makan 2 kali di Sky River Restaurant. Gadis itu merentangkan pipinya, mengisi dirinya dengan makanan dan minuman sampai-sampai Su Chen ikut merasakan kenyang. Saat dia bereksperimen dengan kesadaran mereka, Su Chen juga akan membuat beberapa obat pemulihan jiwa untuk mereka. Ini adalah untuk membangun fondasi untuk ramuan akhirnya dari obat penyembuh roh. Tentu saja, karena dia baru saja mulai, Su Chen sedikit gagal. Pada saat dia menjadi mahir dalam meracik obat-obatan tipe jiwa, sandranya akan beruntung karena tidak menjadi gila. Bagaimanapun, sikap Su Chen terhadap mereka adalah bahwa jika mereka tidak memiliki penyakit, dia akan memberi mereka beberapa dan kemudian menyembuhkannya. Selain itu, penyembuhan dan perawatannya tidak pernah biasa. Dia akan selalu mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga. Dengan cara ini, Bai Ou dan yang lainnya pasti akan sangat menderita. Mereka disiksa setiap hari, dan hari demi hari, bahkan si Kai Huang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia bertanya, apakah harus seperti ini? Su Chen menjawab lugas, saya mengerti kekhawatiran instruktur, tapi harap tenang, aku tidak akan kehilangan arah karena ini. Namun, beberapa hal perlu dilakukan, dan beberapa orang perlu ditangani. Selama kamu masih mengerti arah tujuanmu, si Kai Huang sebenarnya tidak mengkhawatirkan Bai Ou dan yang lainnya, karena mereka ingin menyakiti muridnya. Itu adalah kesalahan mereka jika mereka mati. Konten primordial adalah tempat di mana yang kuat dimahkotai. Aturan ini sederhana dan jelas. Dia hanya khawatir Su Chen akan jatuh ke dalam siklus mencari mata pelajaran baru tidak peduli apa yang dia lakukan di masa depan. Akhirnya kehilangan kemanusiaannya. Bahkan jika penelitiannya berhasil, semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan berbeda dari mereka yang telah berhasil mengembangkan metode lengkap untuk masuk ke alam mendidih darah di masa lalu, tetapi dengan egois menyimpannya untuk diri mereka sendiri, berharap mendapat untung karenanya. Karena Su Chen tahu apa yang dia lakukan, si Kai Huang merasa jauh lebih nyaman. Setelah mendapatkan persetujuan diam-diam dari si Kai Huang, Su Chen mulai bermain dengan Bai Ou dan yang lainnya dengan lebih bersemangat. Dia akan melakukan banyak eksperimen secara bergilir, menguji semua ide dan konsepsinya yang paling aneh. Dia sama sekali tidak khawatir tentang menghancurkan mereka sepenuhnya. Hari ini Su Chen dengan riang melakukan eksperimennya seperti biasa. Dia memberi makan sebotol obat yang baru saja dia buat untuk Zhang Zhongyu saat dia berkata, ini adalah obat gigi putih baru yang baru saja saya analisis.
ini harus meringankan gejala Anda, jadi jangan khawatir, Anda tidak akan menjadi idiot. Tentu saja, bahkan jika kamu menjadi idiot, aku akan melakukan yang terbaik untuk membawamu kembali. Zhang Zhongyu menatapnya dengan membisu. Beberapa hari yang lalu, dia telah dicekok paksa sebotol obat gagal jantung segera setelah terkena soul fixation, dia langsung pingsan. Su Chen menggunakan 4 metode untuk menghidupkannya kembali, tetapi menghasilkan beberapa efek samping. Zhang Zhongyu tidak dapat bergerak tanpa mengendur dan meneteskan air liur di sekujur tubuhnya, tetapi untungnya dampak ini tidak terlalu parah. Karena itu, Su Chen terus menganalisis cara terbaik memperlakukan Zhang Zhongyu. Namun, Zhang Zhongyu telah lama kehilangan harapan. Sangat jelas bahwa satu-satunya alasan Su Chen menyembuhkannya adalah agar dia bisa bermain-main dengannya lagi. Su Chen baru saja memberinya obat gigi putih ketika dia tiba-tiba mendengar menara mengumumkan bahwa ada orang di sini untuk bertemu dengan Su Chen. Para pendatang berasal dari klan Bai, klan Yu, dan beberapa lainnya. Bab 35, Tersihir. Su Chen duduk di posisi kepala di lobi utama. Di bawahnya ada 5 pria yang semuanya mengenakan pakaian pelayan. Orang di paling depan adalah seorang lelaki tua kuyu yang mengenakan seragam kepala pelayan hijau tua. Dia menyebut dirinya Yu Wen, dan dia adalah kepala pelayan klan Yu. 4 lainnya masing-masing adalah kepala pengurus klan Chang, Bai, Zhang, dan Liu. Secara alami, 5 kepala pelayan datang ke Su Chen mengenai tuan muda mereka. Soal Bai Ou yang berusaha mencari masalah untuk Su Chen bukanlah rahasia. Paling tidak, mereka yang hadir mengetahuinya. Setelah Bai Ou dan yang lainnya menghilang, mereka tahu setelah beberapa informasi simpang siur bahwa Su Chen pasti terlibat, jadi, mereka datang tepat ke pintu depan rumahnya. Pelayan klan Bai berkata dengan suara rendah, "Su Chen, jangan buang waktu kita dengan kata-kata yang tidak berguna. Anda pasti tahu tentang mengapa kita ada di sini hari ini, bahwa mereka keluar sekarang dan kita bisa melepaskan masalah ini. Jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensinya." Su Chen bahkan tidak berkedip. Dia menatap tajam pada beberapa daun teh yang melayang-layang di teko sambil perlahan berkata, "Kamu adalah orang yang mengatakan untuk tidak membuang waktu dengan kata-kata yang tidak berguna, tetapi kamu adalah orang yang mencoba berlagak sombong depanku. Apa gunanya menggertak seperti ini? Apakah kalian berpikir aku akan berani menculik tuan muda kalian?" Lalu gemetar ketakutan setelah mendengar kata-katamu. Semua orang yang hadir terdiam. Su Chen telah menculik tuan muda dari kelima klan, jadi dia pasti tidak takut akan konsekuensinya. Tidak ada gunanya mencoba mengancam Su Chen. Namun, klan bangsawan garis keturunan terbiasa merasa lebih unggul, dan bahkan pelayan mereka memiliki sikap ini. Jika mereka tidak dapat memiliki aura congkak dan sombong untuk berbicara, maka mereka tidak akan berbicara sama sekali. Jadi, setelah jawaban menggigit Su Chen, kepala pelayan dari klan Chang mencoba menghaluskan cara bicaranya. Kepala pelayan Bai agak tidak sabar. "Apa yang ingin kami katakan adalah bahwa lebih baik menghentikan permusuhan di antara kita daripada mempertahankannya. Tuan muda dari klan kami tidak tahu apa-apa dan menyinggung Pangeran Su. Karena Pangeran Su telah memberi mereka pelajaran, maukah Anda bermurah hati dan membiarkan mereka pergi?" Su Chen tertawa sinis, "Apakah kamu sudah selesai membual?" Meskipun nadanya jauh lebih lembut, arti kata-katanya sama. "Jika saya menginginkan orang itu, Anda akan memberikannya kepada saya, jadi mereka sama sekali tidak tulus." Setelah menyadari bahwa Su Chen digerakkan bukan dengan paksaan atau bujukan, 5 kepala pelayan saling melirik. Akhirnya, kepala pelayan klan Zhang angkat bicara, "Jika Pangeran Su bersedia melepaskan tuan muda kita, klan Zhang bersedia membayar 1000 batu asal untuk menunjukkan rasa terima kasih kita." Ekspresi beku di wajah Su Chen mulai sedikit mencair. Akhirnya, seseorang berbicara dengan wajar, tapi itu hanya orang yang tidak layak tampil di atas panggung. Terbukti, dia memanggil klan Zhang karena terlalu pelit. Api kemarahan muncul di hati 5 kepala pelayan, tetapi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan bertahan. Kepala pelayan Liu bertanya, "Berapa yang diminta Pangeran Su?" Su Chen meliriknya sebelum berkata dengan suara hangat, "Aku harus memperjelas sesuatu terlebih dahulu. Saya tidak pernah melakukan hal seperti menculik para pangeran dari 5 klan Anda. Saya tidak akan pernah melakukan apapun seperti menahan orang untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, sebagai sesama siswa institut, saya perlu menjaga kasih sayang kami dan bersahabat. Karena beberapa teman sekelasku menghilang, aku bertanggung jawab untuk mencari mereka." 5 dari mereka mengutuk dalam hati mereka. Su Chen ini adalah seseorang yang akan mendirikan sebuah monumen besar untuk memperingati kesuciannya setelah menjadi seorang pelacur. Tapi ini tidak mengejutkan. Dunia ini masih memiliki aturan dan hukumnya.
Terlepas dari apakah itu benar-benar dapat dikendalikan, beberapa hal sebaiknya tidak dibicarakan. Jadi, Su Chen tidak akan mengaku apapun yang terjadi. Tuan muda ada di tangannya. Jadi situasinya hanya bisa diselesaikan dengan dalih bahwa dia telah membantu mencari mereka. Kedua, mencari orang adalah masalah yang sangat merepotkan. Harus ada harga yang dibayar. Kelimanya adalah elit di Key Drawing Realm. Siapa yang tahu kemana petualangan mereka membawa mereka? Butuh banyak waktu dan usaha untuk menemukannya, dan mungkin juga membutuhkan bahan lain. Dari sudut pandangku, kita bisa menghargainya dengan 50.000 origin stone per orang. Apa katamu? Mereka berlima berteriak serempak. 50.000 batu asal adalah perampokan siang hari. Pelayan kepala Chang berkata dengan dingin, Pangeran Su, apakah Anda tidak takut menyinggung 5 klan bangsawan garis darah? Pelayan kepala Chang, Anda pasti melakukan kesalahan, seru Su Chen dengan syok palsu. Aku tidak pernah menculik tuan muda klanmu. Saya akan menggunakan uang ini untuk membantu Anda menemukan tuan muda klan Anda. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk percaya bahwa mereka bersama saya sekarang. Anda dipersilakan untuk mencoba dan mencari menara energi asal instruktur saya. Bingung? Mereka berlima saling melirik. Berapa banyak pelayan yang dibutuhkan untuk mencari menara energi asal Si Kai Huang? Ini sama dengan tidak mengetahui bagaimana karakter kematian ditulis. Karena memaksa masuk tidak lagi memungkinkan, mereka harus bernegosiasi. Tidak peduli apa, Su Chen tidak mau menurunkan harga dari 50.000 batu asal. Dia mengklaim bahwa uang itu pada akhirnya akan dihabiskan untuk mereka berlima. Yang tidak bohong, dia menghabiskan banyak uang untuk eksperimen, terutama sekarang ketika dia melakukan banyak eksperimen secara bersamaan. Sebelumnya di kota Northwest, dia mendapatkan 2 uang dalam jumlah besar dengan total sekitar 400.000 batu asal. Tetapi pada hari-hari berikutnya, dia telah menghabiskan sekitar 100.000 batu asal termasuk jumlah yang telah dia berikan kepada klan Su dan biaya kultivasinya, menyisakan 300.000. Dari 300.000 ini, kira-kira setengahnya hilang setelah pengeluaran liar Su Chen. Ini bahkan dengan dukungan dari kuil abadi, yang akan mengiriminya kiriman bahan setiap bulan. Kalau tidak, tabungan Su Chen sudah lama hilang. Karena itu, Su Chen mencoba cara baru untuk menghasilkan uang dengan cepat. Pan Hao adalah korbannya, begitu pula Bai Ou dan yang lainnya. Mengapa Si Kai Huang tidak melakukan begitu banyak percobaan? Bukan hanya karena dia tidak memiliki mata yang bisa melihat origin energi atau karena etika, juga bukan karena penghormatannya pada keterampilan asal kontemporer. Itu karena dia tidak punya uang. Dia berada di alam gemetar cahaya, tetapi dia telah membenamkan kepalanya dalam penelitiannya dan tidak pernah mencari uang tambahan sebagai sampingan. Meskipun dia memiliki kemampuan menghasilkan cukup banyak uang setiap hari, dia tetap miskin seperti anjing. Itu salahnya karena terlalu percaya pada fokus. Menghasilkan uang bukanlah perilaku seseorang yang fokus. Su Chen ditakdirkan untuk tidak menjadi murid ideal yang diinginkan Si Kai Huang. Dia tidak punya cara untuk tetap fokus. Dia memanfaatkan setiap kesempatan yang dia miliki untuk menghasilkan uang. Anda ingin orang itu, baik. Bawakan aku uang, sementara pihak lain sibuk mengumpulkan uang. Dia dapat melakukan beberapa percobaan terakhir pada mereka sehingga dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun sumber daya yang tersedia baginya. 5 kepala pelayan tidak punya pilihan. Mereka kembali ke klan mereka untuk memikirkan beberapa metode untuk mengumpulkan sejumlah uang. 50.000 batu asal bukan jumlah yang kecil, tapi itu bukan jumlah yang akan menghancurkan klan bangsawan garis keturunan. Namun, akan sulit untuk mendapatkan jumlah seperti itu sebagai seorang pelayan. Dan lagi mereka tidak mungkin berani memberitahu klan mereka. Jika kepala klan mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan dibunuh oleh ledakan kemarahan. Tujuan terpenting adalah menyelamatkan tuan muda. Setelah mereka diselamatkan, menjelaskan situasinya akan menjadi lebih mudah. Sebelum mereka pergi, pelayan kepala Yu berkata dengan penuh arti, kami akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kami berharap tidak ada yang terjadi pada mereka. Su Chen berkata dengan tulus, semoga surga memberkati mereka. Saya percaya bahwa 5 teman sekelas saya sedang bersenang-senang di suatu tempat, menjalani kehidupan yang damai. Kultivasi mereka bahkan mungkin tidak terlalu terpengaruh. Ketika kelima pelayan itu mendengar ini, mereka merasa lega. Mereka percaya bahwa Su Chen hanya menginginkan uang dan bukan nyawa. Tuan muda klan mereka kemungkinan besar aman dan sehat. Itu untuk yang terbaik, dan semoga yang terbaik. Mereka kembali untuk mengumpulkan uang, merasa jauh lebih tenang. Setelah melihat mereka pergi, Su Chen kembali ke ruang eksperimennya. Zhang Zhongyu sedang berbaring di atas meja. Saat melihat Su Chen masuk, matanya menunjukkan ekspresi panik.
Tapi mulutnya masih miring dan tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa mengoceh tidak jelas. Su Chen tersenyum padanya dan berkata, "Selamat, anggota klanmu datang untuk menemuimu. Saat ini mereka sedang mengumpulkan sejumlah uang, dan kamu seharusnya bisa segera pergi." Jejak kegembiraan melintas di mata Zhang Zhongyu. "Wow, kamu masih ingat bagaimana merasakan kegembiraan? Sepertinya aku belum cukup merangsang kesadaranmu. Kamu tahu, mungkin saja ini semua hanya mimpi. Anda mungkin berhalusinasi karena efek obat dan ini mungkin tidak nyata. Kamu berada di bawah kendaliku dan kamu tidak memiliki cara untuk pergi. Adapun anggota klanmu, mereka hanyalah setan mencoba untuk mendapatkan kepercayaanmu dan merusak kecerdasanmu. Jadi, kamu harus kuat dan bertekad untuk melindungi dirimu sendiri, mengerti?" Su Chen memberinya sebotol obat sambil melanjutkan dengan lembut, "Ingat, semuanya mungkin mimpi. Tapi ingatanmu tentang Su Chen tidak. Dia ditakdirkan untuk menjadi kutukan bagi keberadaanmu. Menentangnya seperti menentang takdir. Siapapun yang mencoba memaksamu untuk menentang Su Chen hanyalah iblis, iblis." "Setan, setan," Zhang Zhongyu meremas. Matanya sudah mulai berputar ke belakang kepalanya begitu obat masuk ke mulutnya. Dia pingsan lagi. Gelombang besar mulai muncul di kesadarannya. "Ya, iblis," kata Su Chen dengan lembut, cahaya cemerlang muncul di matanya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a